Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, selamat datang. Kali ini saya akan menceritakan beberapa cerita horor di kampus yang ada di Indonesia. Edisi kali ini kampus UI atau Universitas Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau kita upload video terbaru, dan like, comment, share agar channel ini bisa terus berkembang. Setiap kampus pasti memiliki cerita seram tersendiri. Begitu pula dengan Universitas Indonesia di Depok. Sebuah perguruan tinggi yang selalu menjadi impian siswa-siswa yang ingin masuk kuliah. Tapi siapa sangka bahwa Universitas Indonesia yang berdiri di lahan seluas 320 hektar ini juga menyimpan cerita seram yang telah lama dituturkan dari mulut ke mulut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita yang pertama. Kisah horor di kampus UI yang pertama dan yang paling terkenal adalah kisah yang satu ini. Bagi sebagian besar anak UI, pasti pernah mendengar atau bahkan merasakan sendiri kisah kereta hantu. Dikisahkan bahwa pada waktu menjelang tengah malam, terkadang ada kereta yang berhenti di stasiun UI untuk mengangkut penumpang. Salah satu kisah mengenai kereta hantu ini yang cukup melegenda tentang seorang mahasiswa UI yang ingin pulang ke rumahnya di daerah Tebet. Saat menaiki kereta ini, di dalamnya terdapat beberapa penumpang dengan wajah yang sangat pucat. Selama menaiki kereta tersebut, tak ada orang yang saling berkomunikasi. Setiap penumpangnya hanya tertunduk diam. Mahasiswa ini merasakan kejanggalan lain, yakni kereta melaju sangat cepat dan tidak berhenti di setiap stasiun. Kereta ini baru berhenti di stasiun Tebet, tujuan dari si mahasiswa UI tersebut. Saat turun, si mahasiswa memperhatikan tak ada penumpang yang turun di stasiun Tebet dan hanya ia seorang yang turun. Begitu turun, kereta itu langsung melaju kencang tanpa menunggu penumpang lagi. Ketika si mahasiswa UI ini berjalan menuju keluar stasiun, dia ditegur oleh seorang penjaga stasiun. Si penjaga bertanya-tanya, dari mana si mahasiswa ini datang? Si mahasiswa hanya menjawab bahwa ia baru naik kereta dari UI. Sontak, si penjaga terkejut dan menceritakan bahwa tak ada kereta yang datang. Ia hanya melihat si mahasiswa berjalan di atas rel sampai ke stasiun Tebet. Mendengar ucapan si penjaga stasiun, si mahasiswa pun terkejut lalu pucat. Ia tidak menyangka kalau dirinya baru saja menaiki kereta hantu. Cerita mengenai kereta hantu UI ini sudah berseliweran di kalangan mahasiswa sejak tahun 90-an. Saking terkenalnya cerita ini, banyak mahasiswa UI yang enggan naik kereta dari stasiun UI bila menjelang malam hari. Next, kalau kamu bertemu dengan mahasiswa UI yang aktif berorganisasi di kampus, coba tanyakan tentang si merah. Pasti mahasiswa itu mengetahui kisah horor di kampus UI yang satu ini. Kisahkan bahwa sebelum UI berdiri, tanah tempat kampus itu dibangun merupakan hutan yang di dalamnya ada beberapa komplek kuburan. Si merah inilah salah satu penunggu hutan tersebut. Berdasarkan pengakuan beberapa mahasiswa yang pernah melihatnya, si merah berwujud perempuan berambut panjang dengan gaun dan selendang panjang berwarna merah. Bisa dikatakan dia seperti kuntilanak, namun dengan gaun dan selendang berwarna merah.
Ia kerap muncul di danau yang memisahkan antara gedung pusat kegiatan mahasiswa atau Pusgiwa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Teknik dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Sosoknya sering nampak pula di sekitar gedung-gedung tersebut. Ada kalanya ia nampak di Fakultas Teknik dan kadang pula muncul di sekitar musola Fakultas Ilmu Budaya. Sosok si merah ini tidak langsung menakuti orang-orang yang melihatnya, namun ia terkadang menjahili mereka yang melihat. Kejahilannya seperti menutupi wajah dengan selendang merahnya atau tertawa khas kuntilanak. Kadang pula ia nampak di dalam kelas menyamar sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan. Konon menurut mitos warga setempat, si merah dulunya adalah gadis yang mati di hutan yang sekarang dibangun menjadi UI atau Universitas Indonesia. Kebenaran kabar tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Ruang gamelan Fakultas Ilmu Budaya UI. Kalau kamu bertemu dengan mahasiswa sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UI, coba tanyakan soal ruang gamelan di kampusnya. Tentunya mereka punya kisah horor tersendiri mengenai tempat tersebut. Ruangan yang menjadi tempat berkuliah, mata kuliah seni karawitan dan wayang itu memiliki banyak kisah horor yang cukup khas dan terkenal. Salah satu kisahnya yang cukup terkenal seantero UI ialah alat musik gamelan di ruangan itu. Pada waktu tertentu sering berbunyi dan memainkan lagu sendiri tanpa ada orang yang memainkannya. Selain itu, berdasarkan pengakuan penjaga gedung tempat ruang gamelan berada, sering nampak sosok perempuan di dalam ruangan itu. Ketika perempuan itu muncul, biasanya alat musik gamelan lantas berbunyi sendiri. Salah satu alat musik gamelan yang kerap berbunyi ketika sosok itu muncul ialah alat musik gong. Kisah lainnya tentang ruang gamelan ialah bila kamu sendirian di dalam ruangan itu pada waktu menjelang malam, terkadang kamu akan merasa diawasi wayang-wayang yang ada dan dipajang di dalam ruangan tersebut akan terlihat menatap dan mengawasi gerak-gerik. Menakutkan bukan? Oke, cerita selanjutnya. Hantu wisuda Universitas Indonesia. Masa-masa wisuda tentu merupakan masa paling menyenangkan bagi mahasiswa, sebab saat wisuda itu menjadi masa perayaan kelulusan yang selalu dinanti-nanti. Namun, saat tengah berfoto, jangan kaget kalau di dalam foto itu ada sosok makhluk astral yang ikut berwisuda. Ya, sosok itu adalah hantu wisuda Universitas Indonesia. Hantu wisuda ini seringkali nampak menyamar di antara foto wisudawan yang sedang berpose di area Balairu Universitas Indonesia. Konon, menurut kisah yang beredar, sosok makhluk tersebut merupakan arwah mahasiswi yang penasaran lantaran ia meninggal sebelum bisa berwisuda. Perihal penyebab kematiannya hingga kini masih simpang siur kabarnya. Dikisahkan, mahasiswi tersebut meninggal karena kecelakaan menjelang masa-masa kelulusannya. Ketika ia mengurus skripsinya, ia menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor. Namun, kebenaran kisah ini masih dipertanyakan. Sebab, menurut versi lainnya, ia meninggal lantaran bunuh diri
yang disebabkan stres akut akan skripsinya. Sosok ini sering nampak saat masa-masa wisuda di sekitar gedung rektorat UI. Khususnya, ia sering muncul di antara gedung pusat administrasi UI dan balairung UI. Jadi, kalau kamu telah menjadi mahasiswa UI dan ingin melihat penampakannya, cobalah datang ketika masa-masa wisuda dan fotolah di daerah yang telah disebutkan tadi. Bila beruntung, kamu akan menemukan foto yang kamu ambil. Seru ya? Next. Jembatan Texas merupakan singkatan dari teknik dan sastra. Karena jembatan ini menghubungkan Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra yang melintasi Danau Mahoni di bawah jembatan. Saking estetiknya, jembatan Texas ini sering dijadikan spot untuk foto-foto. Namun, jembatan ini juga menjadi salah satu spot yang terkenal angker di Universitas Indonesia saat malam hari. Dulu ada muda-mudi yang berasal dari dua fakultas yang berbeda. Sang pria berasal dari Fakultas Teknik dan sang wanita berasal dari Fakultas Sastra. Mereka bisa menjadi sepasang kekasih karena sering bertemu di jembatan ini. Mereka menjalin kasih dan melakukan hal terlarang yang mengakibatkan sang wanita hamil. Kabarnya sang wanita keguguran dan mengalami pendarahan yang sangat hebat hingga ia meninggal dunia di bawah jembatan Texas ini. Sang pria yang kabarnya tidak mau bertanggung jawab itu meletakkan mayatnya di perahu kecil di atas dermaga. Sejak saat itu, jembatan Texas ini menjadi angker dan sering terjadi penampakan lainnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini mitos atau fakta? Coba komen di bawah. Next. Danau Universitas Indonesia. Selain kampus yang dipenuhi dengan pohon yang rindang dengan luas lahan yang mencapai 320 hektar ini, kampus UI Depok juga punya 6 danau yang memiliki banyak cerita horor. Berdasarkan rumor yang beredar di antara mahasiswa UI, danau UI itu sering jadi tempat pembuangan jasad korban kejahatan. Namun selain itu, ada beberapa kejadian di danau-danau ini yang beberapa kali menelan korban jiwa ataupun menjadi lokasi pembuangan mayat. Tak jarang ada pemancing yang tenggelam hingga tersambar petir. Asrama mahasiswa. Spot selanjutnya adalah asrama mahasiswa UI. Menurut mahasiswa yang tinggal di sana, Blok C lantai 1 merupakan tempat paling angker. Di asrama ini ada salah satu kamar yang sudah tersohor akan kemistisannya. Kamar tersebut adalah kamar nomor 20. Pasalnya di kamar ini selalu saja terdapat noda basah di kasur seperti rembasan air. Anehnya, asal noda basah ini tidak ada yang tahu. Ketika matahari terbit, noda basah tersebut lantas menghilang dengan sendirinya. Nah, ngerinya lagi, banyak yang mengatakan kalau noda basah ini sekilas terlihat seperti pocong. Wah, gimana menurut kalian? Ngeri nggak? Setelah rumor yang beredar tentang kamar nomor 20, pihak asrama pun memblokir kamar ini alias menggembok rapat. Karena tidak ada satupun mahasiswa yang mau tidur di kamar tersebut. Meski demikian, ada kejadian aneh yang terjadi di kamar tersebut. Awalnya ada seorang mahasiswa yang menyaksikan kejadian pintu yang terbuka di kamar nomor 20. Ia pun lantas memberitahukan
hal itu kepada satpam yang tengah bertugas. Setelah mendapat laporan, satpam tersebut merasa heran seakan tidak percaya karena ia sangat yakin bahwa pintu kamar nomor 20 itu sudah digembok, bahkan kuncinya masih dia pegang. Nah, ternyata berbagai macam kejadian horor yang ada di asrama gedung C dikaitkan dengan letaknya kuburan yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus UI. Lokasi kuburan pun dapat dilihat dengan mata kita dari lantai atas gedung C. Keangkeran dari asrama gedung C ini juga dikaitkan dengan kisah tentang salah seorang penghuni asrama yang meninggal bunuh diri. Peristiwa itu pun lantas menjadi urban legend di kampus Universitas Indonesia hingga saat ini. Jadi, menurut kalian cerita mana yang paling serem? Apakah kalian juga pernah mengalami hal serupa? Atau bahkan kalian punya pengalaman lain tentang kampus kalian? Please komen di bawah, terutama buat kalian para mahasiswa UI. Saya harap kalian enjoy dengan video ini. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau kita upload video terbaru. Dan like, comment, share agar channel ini terus berkembang. Ingat, seseram apapun bentuknya, semenakutkan apapun kejadiannya, kita masih tetap lebih mulia dari mereka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.